Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Aryani dengan NIM 2061000101. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4, kelas manajemen 2A dan mata kuliah teori ekonomi makro. Kelompok kami akan menjelaskan sebuah materi mengenai pengukuran pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup, terbuka, dan tertutup sederhana. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup sederhana. Pengertian analisis pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor. Pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor adalah produk nasional neto dikurangi pajak tak langsung ditambah subsidi. Jumlah inilah yang diterima faktor produksi yang dimiliki penduduk suatu negara. Pendapatan nasional dengan perekonomian tertutup sederhana dua sektor merupakan penjumlahan dari 5 hal, yaitu yang pertama, upah atau gaji yang dimiliki buruh atau karyawan. Yang kedua, pendapatan dari seseorang yang melakukan bisnis individu atau bukan perusahaan. Yang ketiga, keuntungan perusahaan. Yang keempat, pendapatan bunga selisih dari perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, pendapatan sewa. Saya akan menjelaskan model analisis variabel investasi dan tabungan. Model analisis dengan variabel investasi tabungan adalah pengeluaran yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak lagi, atau dengan kata lain merupakan pengeluaran yang ditambahkan kepada komponen-komponen barang modal. Tujuan dari pelaksanaan model analisis dengan variabel investasi tabungan ini adalah mencari keuntungan di kemudian hari melalui pengoperasian mesin dan pabrik. Analisis keuangan pemerintah biasanya mencakup 4 aspek. Yang pertama, operasi keuangan pemerintah dalam hubungan dengan defisit atau surplus anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya. Yang kedua, dampak operasi keuangan pemerintah terhadap kegiatan sektorial melalui pengaruhnya terhadap pengeluaran, konsumsi, dan pembentukan modal tetap domestik bruto atau disingkat dengan PMTDB pemerintah. Yang ketiga, dampak rupiah operasi keuangan pemerintah atau pengaruh keuangan pemerintah terhadap ekspansi bersih pada jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, yang keempat, dampak valuta asing. Operasi keuangan pemerintah atau pengaruh operasi keuangan pemerintah terhadap aliran devisa masuk bersih. Perkenalkan, nama saya Hera Kusuma Dewi dengan NIM 2061000014. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka pengganda. Angka pengganda adalah hubungan kausal antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan nasional. Jika angka pengganda tersebut mempunyai angka yang tertinggi, maka perubahan yang terjadi pada variabel tersebut akan mempengaruhi terhadap tingkat pendapatan nasional juga besar dan sebaliknya. Perubahan pendapatan nasional itu ditunjukkan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier. Syarat-syarat agar kenaikan pendapatan nasional berlipat ganda jika dibandingkan dengan bertambahnya investasi adalah sebagai berikut. 1. Jika penerima pendapatan itu segera membelanjakan kembali uang yang diterima. 2. Jika uang yang diterima itu dibelanjakan untuk produksi dalam negeri. 3. Proporsi tambahan pendapatan yang dibelanjakan. Selanjutnya, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Salah satu masalah jangka pendek dalam ekonomi yaitu inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Ada 3 jenis inflasi, yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi karena pengaruh impor.
Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara bagi negara yang perekonomiannya baik. Tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2-3% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2-4% dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya, tingkat inflasi yang berkisar antara 7-10% dikatakan inflasi yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Akmarina Marini dengan NIM 206100013. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, perdagangan luar negeri ikut dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Indikator adanya perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Di sini terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong, serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau disebut dengan the borderless economy yang disebut dengan the global economy. Dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model penghitungan pendapatan nasional, berarti kita memijahkan dua variabel dalam model perekonomian tiga sektor, yaitu variabel ekspor X dan variabel impor M. Untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dalam sistem perekonomian terbuka ini, pengeluaran untuk impor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, untuk impor yang nilainya tetap dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan M0, di mana M0 adalah besarnya impor. Yang kedua, sedangkan impor yang nilainya tergantung dari besar kecilnya pendapatan dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan M0 ditambah MY, di mana Y adalah pendapatan dan M adalah marginal propensity to import. Menurut Teddy Herianto, tolak ukur yang baik untuk menilai kadar keterbukaan suatu perekonomian adalah rasio ekspor dan impor terhadap total GNP. Jika rasio ekspor impor terhadap GNP melebihi 50%, maka dikatakan perekonomian lebih terbuka. Perkenalkan, nama saya Revansa Octavian dengan NIM 206100028. Saya akan menjelaskan tentang teori makro Keynes terhadap perekonomian terbuka pasar luar negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka adalah dengan munculnya pasar keempat, pasar luar negeri di dalam proses sistem perekonomian tersebut. Akibatnya keseimbangan umum general equilibrium tidak hanya ditentukan oleh 3 pasar tapi menjadi 4 pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Secara khusus adanya keempat pasar tersebut mempengaruhi 3 konsep yang meliputi A. Permintaan agregat. Z. Sebelumnya pada perekonomian tertutup, posisi keseimbangan berdasarkan keseimbangan pasar dalam negeri, yaitu menentukan nilai P dan Q dalam P dan Q keseimbangan. Untuk perekonomian terbuka, Z mempunyai peranan yang sama. Oleh sebab itu, Z diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang atau jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Jadi Z meliputi 1. Memasukkan permintaan luar negeri terhadap barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, ekspor ke luar negeri. 2. Mengeluarkan permintaan terhadap barang atau jasa dari buatan luar negeri, impor, karena bukan merupakan permintaan barang atau jasa dari dalam negeri. Jadi dalam perekonomian terbuka, rumus permintaan agregat menjadi Z sama dengan C tambah L tambah G tambah X minus M, di mana X sama dengan ekspor dan M sama dengan impor. Perbedaan antara Z untuk perekonomian tertutup dan terbuka adalah pada perekonomian terbuka ditambahkan X minus M yang dikenal dengan neraca perdagangan. M harus dikeluarkan dari unsur pengeluaran agregat lain, C, L, dan G, termasuk pengeluaran G untuk barang-barang impor. X dianggap sebagai suatu yang ditentukan di luar negeri yang tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam negeri. X dianggap sebagai variabel eksogen, sedangkan M dianggap mempengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Y, semakin tinggi Y maka semakin besar M. Jadi M sama dengan MY, di mana M marginal prosperity of import.
Dengan adanya neraca perdagangan transaksi luar negeri, maka multiplier permintaan agregat Z dan pendapatan agregat Y tidak sama lagi dengan 1/1 min C, tetapi menjadi 1/1 min C plus M, di mana besarnya 1/1 min C plus M selalu lebih kecil dari 1/1 min C. Karena M selalu bernilai positif, jadi Z sama dengan Y sama dengan 1/1 min C plus M kali L plus G plus X. B. Jumlah uang beredar M atau MS. Perekonomian terbuka juga mempengaruhi pasar uang, baik dari sisi permintaan uang maupun sisi penawaran uang. Pada sisi permintaan uang, liquidity preference, terdapat satu faktor tambahan yang menentukan, yaitu tingkat bunga di luar negeri selain tingkat bunga dalam negeri. Tingkat GDP atau tingkat harga di dalam negeri dalam ekonomi tertutup MD sama dengan PQR. Sedangkan dalam perekonomian terbuka MD sama dengan PQR RRF, di mana R tingkat bunga dalam negeri dan RF tingkat bunga luar negeri. Pada sisi penawaran uang MS, pengaruh perekonomian terbuka terhadap penawaran uang lebih jelas. Hal ini ditunjukkan jumlah uang beredar tergantung pada dua faktor tambahan, yaitu posisi dari neraca perdagangan dan besar kecilnya aliran bersih neto modal dari dan ke luar negeri. Neraca perdagangan dan neraca aliran modal tergabung menjadi satu neraca yang disebut dengan neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus apabila X min M adalah positif, maka uang beredar di dalam negeri menjadi bertambah, atau sebaliknya neraca perdagangan dikatakan defisit apabila X min M adalah negatif, maka uang yang beredar di dalam negeri menjadi berkurang. Perkenalkan, nama saya Rianti Nursantika dengan NIM 206100015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat harga barang atau jasa. Dalam model perekonomian terbuka, tidak hanya mempunyai satu harga umum P, tetapi paling tidak ada dua tingkat harga umum, yaitu tingkat harga umum yang berlaku di dalam negeri dalam kurung P dan tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri dalam kurung PF dolar. PF adalah harga barang-barang yang dijual atau dibeli di pasar luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang asing, misalnya dolar AS. Harga jual ekspor dan harga beli impor ditentukan oleh PF dolar. Akan tetapi, bagi masyarakat Indonesia, berapa barang yang dibeli atau dijual dan diimpor atau diekspor di dalam pasar negeri menggunakan harga rupiah, baik untuk membeli atau menjual dan mengimpor atau mengekspor produk dalam negeri maupun produk impor, karena harga ekuivalen PF dolar dengan PF Rp adalah dalam satuan uang dalam negeri. Bila dihubungkan dengan kurs devisa dalam kurung E, maka PF Rp sama dengan E titik PF dolar, di mana E kurs devisa yang merupakan harga dari setiap dolar yang dinyatakan dalam Rp. Misalnya, Rp 11.500 per US dollar. Masalah ketidakserasian. Dalam teori klasik, permasalahan ketidakserasian dianggap tidak terjadi. Karena dalam teori klasik mekanisme penyesuaian akan terjadi secara otomatis menuju keseimbangan intern maupun ekstern. Kaum klasik menganggap A. Semua harga secara fleksibel akan bergerak ke atas maupun ke bawah. B. Semua pelaku ekonomi bereaksi secara cepat terhadap perubahan harga. C. Negara-negara yang melakukan perdagangan internasional menganut sistem standar emas. Perkenalkan, nama saya Wardala Divaika dari kelas manajemen 2A, NIM 206100008. Hubungan antar pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam GDP, Gross Domestic Product, atau GNP, Gross National Product. Jika terhadap peningkatan, maka dapat berarti menunjukkan adanya peningkatan pendapatan per kapita, karena GDP merupakan angka yang menunjukkan total suatu produksi dalam suatu negara. Dan yang kedua, inflasi menurut A.P. Lechner. Inflasi adalah keadaan terjadi kelebihan permintaan, excess demand, terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Anton H. Gunawan 1991. Sementara itu, Eckley mendefinisikan inflasi sebagai suatu kenaikan harga
yang terus-menerus dari barang dan jasa secara umum. Yang ketiga, masalah pengangguran. Adanya pengangguran bagi sebuah negara berarti menunjukkan perekonomian negara tersebut tidak dalam kondisi full employment. Ada faktor produksi yang tidak terpakai, yaitu tenaga kerja. Memang, idealnya pada suatu negara harus berada dalam keadaan full employment. Akan tetapi, untuk mencapai keadaan tersebut sangat sulit. Tingkat pengangguran memang selalu terjadi di negara manapun. Dan keadaan ini memang selalu menjadi pusat perhatian para pemimpin, bangsa, dan para ekonom. Pengangguran tentu tidak baik bila terjadi, karena akan menimbulkan kerawanan sosial seperti pencurian, kriminalitas, dan lain-lain. Hubungan dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga permasalahan pengangguran. Hubungan dari ketiga permasalahan ini memang saling berkaitan, karena dalam suatu negara selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Biasanya, pertumbuhan ekonomi selalu diikuti dengan adanya inflasi dan juga pengangguran.